Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neila Khairotiniswa dengan NIM 25021020401. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas A dengan dosen pengampu Ibu Zeti Finali SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPS, karakteristik IPS, ruang lingkup IPS, dan sejarah IPS di Indonesia. Sebelumnya, apa sih IPS itu? IPS adalah suatu bidang ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. Sumantri 2001-89. IPS adalah termasuk ilmu sosial, di mana ilmu sosial itu dibagi menjadi dua, social studies dan juga social science. Social studies adalah ilmu sosial yang sudah menjadi satu kesatuan sehingga bisa disebut dengan IPS, sedangkan social science adalah cabang dari ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, ekonomi, antropologi, politik, hukum, sejarah, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah hakikat pendidikan IPS. Hakikat IPS adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya, tidak bisa hidup sendiri, pasti butuh bantuan orang lain. Yang kedua adalah karakteristik IPS. IPS adalah ilmu yang mengajarkan dan menjelaskan peristiwa serta masalah yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. IPS juga merupakan ilmu yang komprehensif atau meluas dan bersumber dari perpaduan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosial, antropologi, politik, dan lain sebagainya. Karakteristik selanjutnya adalah IPS merupakan ilmu social learning, di mana ilmu social learning ini adalah IPS dapat dipelajari dan dapat digunakan langsung dalam masyarakat, serta IPS adalah ilmu yang dinamis, terkonsep, dan mengikuti perkembangan massa. Yang ketiga adalah ruang lingkup IPS. Ruang lingkup IPS meliputi yang pertama adalah sejarah. Di dalam sejarah kita akan mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Yang kedua, geografi. Dalam geografi mempelajari tentang permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhinya serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Yang ketiga, ekonomi. Suatu studi tentang bagaimana untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada guna untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang keempat, sosiologi. Dalam sosiologi kita akan mempelajari tentang perilaku manusia dalam kelompok, mempelajari masyarakat dan hubungan antara manusia di dalamnya. Yang kelima, antropologi, mempelajari tentang budaya-budaya manusia. Dan yang terakhir adalah ilmu politik dan pemerintahan, di mana di dalam ilmu politik dan pemerintahan akan mempelajari tentang kebijakan umum, perkembangan dan penggunaan kekuasaan manusia di dalamnya, di dalam masyarakat, khususnya yang tercermin dalam pemerintahan. Yang terakhir atau yang keempat adalah sejarah IPS di Indonesia. Pada tahun 1970-an, kehadiran IPS di tengah-tengah dunia pendidikan Indonesia jelas dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat. Ketika IPS sering dihubungkan dengan gerakan-gerakan The New Social Studies pada tahun 1970-an.
Awal mula IPS pertama kalinya muncul dalam seminar Civic Education di Tawangmangu, Solo tahun 1976. Akar sejarah IPS di Amerika Serikat dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh National Council for Social Studies. Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20 November 1935 sampai 30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kurikulum yang digunakan pada dasarnya bersandar pada ilmu sosial dan terdapat 3 istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial.